Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan-jangan. Ih Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang? Orang gue udah ketemu jodoh gue, ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah? Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget. Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih minum-minuman aku pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya... Minuman ini rasanya tawar. Berarti kamu jodoh aku pangeran. Bukan, lo jodoh gue pangeran. Ciri jodoh gue kehilangan indera pengecap. Lia, bukannya tadi pagi kamu bilang jodohmu cuma bisa ngerasain pahit? Kamu bohong kan? Apaan sih? Gue nggak pernah bilang gitu ya. Jangan fitnah deh. Anak-anak, ayo cepat masuk ke kelas, jam pelajaran sudah mau dimulai. Gimana ya cara buktiin kalau Lia itu bohong? Guys, tahu nggak? Gue pacaran sama pangeran. Wah, calon putri Lia. Lia, jodohmu kan lidahnya pahit. Udah deh Ren, mendingan lo ngaca, lo itu culun gak kayak Lia. Nggak usah ngaku-ngaku, pengen banget jadi Lia. Guys, tapi tadi pagi Lia bilang... Bodo amat. Hai, aku mau buktiin siapa jodohku yang asli. Kalian bisa kan makan makananku ini? Apa? Iya, aku mau kok. Ih, pangeran, kamu nggak percaya aku jodohmu. Aku harus pastiin jodoh aku yang asli. Aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Tapi emangnya ciri jodoh kamu bisa rasain apa, pangeran? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Mau curang ya? Jodoh aku cuma bisa ngerasain manis. Ya udah, kalian makan aja ya. Oke, aku makan. Gimana rasanya? Pangeran, makanannya manis banget. Tuh kan, gak salah lagi aku jodohmu. Makanannya rasanya asin banget. Tuh kan, gue bilang apa? Dia itu penipu. Dia bukan jodohnya pangeran. Gak mungkin. Ren, kamu jodoh aku yang asli. Hah? Apa? Tapi pangeran... Diam kamu, pembohong. Aku sengaja bilang jodohku bisa ngerasain manis, biar tahu siapa yang bohong. Sebenarnya jodohku cuma bisa ngerasain asin. Enggak, pangeran. Jadi sekarang kamu pacar aku ya? Iya pangeran. Pangeran, aku mau jujur. Sebenarnya tadi aku rasain makanan itu asin. Aku bercanda tadi. Lia, kamu bohong mulu sih. Dasar lo Lia, udah nipu kita semua. Enggak guys, gue calon putri beneran. Calon putri mimpi. Dasar penipu Lia. Tanganku kena pisau. Ya ampun nak, kok bisa sih? Loh, kok warna darahmu merah? Ya iya mah, kita harus tutupin lukanya. Mama akan palsuin warna darahmu jadi biru. Tapi nanti kalau ketahuan bisa bahaya mah. Gak bakal ketahuan kok, nanti kalau disuruh scan kasih jarimu yang telunjuk ya. Oke mah. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan nak. Halo Ren, warna darahmu apa? Ya biru lah. Oh, bagus deh, gue juga biru kok. Kalau biru itu artinya berkasta sedang. Kalau emas artinya berkasta tinggi dan memiliki kekuatan super. Kalau merah apa? Merah itu kasta rendah, nggak punya kekuatan apa-apa. Pagi Bu. Pagi Ren, selamat datang di kelas warna darah biru. Silahkan scan jarimu untuk absen ya. Waduh, aku lupa. Tadi Mama malsuin warna darah aku di jari telunjuk atau jari tengah ya. Ren? Iya Bu. Oke, warna darahmu biru ya. Wina, kemana ya?
Wina udah meninggoy, Ren. Dia disingkirkan karena warna darahnya merah. Itu siapa? Itu Caca. Dia satu-satunya yang punya warna darah emas. Wih, tapi kok kelihatannya biasa aja orangnya. Lo ngomongin gue ya? Mau gue sihir jadi kodok? Jangan dong, galak amat. Guys, sekolah kita kedatangan pengawas loh hari ini. Pengawas apa? Pengawas ulangan? Bukan, itu pengawas untuk mastiin kalau di sekolah ini udah nggak ada orang yang berwarna darah merah. Gue curiga sama si Ren. Dia masa cuma berani kasih jari telunjuk dia? Iya, kita harus suruh bu guru buat cek jari dia yang lainnya. Semuanya pergi ke lab ya. Hari ini kita akan mendonasikan darah. Hah? Donasi darah? Kemarin kan udah diinfoin, Ren, lo nggak denger? Maaf pak, saya nggak bisa ikut donasi. Pak, saya curiga warna darah dia bukan biru. Ren, sini jarimu yang lain biar saya ambil darahnya. Gak mau. Cepat sini. Au, sekarang tunjukkan warna darahmu. Hijau? Hah? Hijau? Emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung. Coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas. Kasta tinggi, gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hei Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin. Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih bu. Ih, gak boleh, itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku nggak lo? Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek. Dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak. Udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya, Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan. Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan. Aku punya darah berlian. Berlian kan kasta tertinggi, lebih dari emas. Singkirkan dia. Nggak boleh ada yang punya darah berlian. Hah? Kenapa nggak boleh? Di dunia ini cuma boleh ada warna darah emas dan biru. Mah, aku mau dibunuh karena aku punya darah berlian. Apa? Kok bisa? Permisi, kami akan melindungi anak ibu. Dia diincar orang-orang karena memiliki darah berlian. Emangnya apa yang salah sama darah berlian? Darahmu sangat berbahaya. Kami nggak bisa kasih tahu alasannya sekarang. Hei Ren, songong banget ya lo sekarang pakai bodyguard segala. Macem orang penting aja. Iya, katanya darahku berbahaya. Bahaya apanya? Gue nggak percaya. Sini jari lo. Ih, kok kamu gigit jari aku sih? Darahmu rasanya manis. Ren, apa benar tadi Lala menggigit dan menghisap darahmu? Iya, kenapa bu? Ada masalah? Itu, kamu lihat deh, keluar jendela. Hah? Lala kok bisa terbang? Mah, tahu nggak darahku punya kekuatan yang aneh? Hah? Aneh gimana? Mama kan udah lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Coba deh, Mama rasain darah dari jariku. Ren, Mama udah bisa jalan lagi sekarang. Tuh kan. Ren, katanya lo punya darah berlian yang bisa nyembuhin orang ya. Ren, darah berlian lo bisa kasih orang kekuatan super kan? Ren, karena darah berlianmu memiliki manfaat yang sangat berguna, kamu harus mendonorkannya untuk menyembuhkan banyak orang. Oke, boleh kok. Jangan bergerak, kami akan mulai mengambil darahmu. Berapa lama lagi? Aku mulai lemas. Sebentar lagi sampai darahmu habis. Apa? Sampai habis? Iya, kami akan mengambil semua darahmu sampai kamu mati. Enggak, aku akan minum darahku sendiri. Jangan, Ren, jangan. Hah? Ini... Ma, aku udah umur 10 tahun, udah boleh keluar rumah kan?
Gak boleh, Ren. Kamu harus tunggu umurmu 15 tahun ya. Kenapa harus nunggu terus sih, Ma? Di luar sangat berbahaya, Ren. Lagi ada virus zombie. Semua orang berubah menjadi zombie satu persatu dan banyak sekali korban meninggal. Yeay, akhirnya umurku 15 tahun, udah boleh keluar rumah. Tidak, Ren, kamu belum boleh keluar rumah. Kamu gak lihat semakin banyak orang yang jadi zombie? Tapi kan kata mama aku boleh keluar rumah pas umur aku 15 tahun. Gak bisa, Ren, kamu harus nurut sama mama. Kalau kamu keluar, kamu bisa aja meninggal atau enggak jadi zombie. Terus sampai kapan aku di rumah kayak gini? Kamu boleh keluar saat usiamu sudah 20 tahun ya, Ren? Halo, Nisa. Halo Ren, ketemuan yuk. Udah lama banget kita nggak main. Ayo Nis, ketemu. Ren, matikan teleponnya. Temanmu itu pasti sudah jadi zombie. Kamu mau dimakan? Ren, kamu mau kemana? Aku udah umur 20 tahun hari ini. Jadi aku udah boleh keluar rumah kan? Tidak, jangan keluar Ren. Kamu mau mati dimakan zombie? Mah, yang bener aja. Aku udah nunggu 10 tahun buat keluar rumah. Sabar ya nak, kamu harus menunggu sebentar lagi. Berita terkini, virus zombie mengacaukan dunia dan semakin banyak korban yang meninggal. Astaga, Ren, jangan nonton berita sembarangan ya. Ingat, kamu hanya boleh mendengar berita terbaru dari Mama. Kenapa sih, Ma? Aku cuma boleh dengar berita dari Mama. Kamu berani melawan Mama. Maaf ya, Ma. Tadi aku udah ngelawan Mama. Mama cuma mau melindungi kamu, Ren. Kamu tahu kan? Iya, Ma. Nih, minum buat Mama. Ah, tiba-tiba Mama pusing. Kamu taruh sesuatu ya di minuman ini, Ren? Iya, aku taruh obat tidur karena aku udah gak percaya lagi sama Mama. Dasar anak kurang ajar. Waktunya keluar. Aduh, silau banget. Hah?